Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di hari Rabu yang sangat luar biasa ini. Saya berharap semoga hari Rabu ini bisa membawa berkah buat kita semuanya. Minimal kita trading bisa profit, ya. Kita analisa bisa sukses dan kita bisa cuan selalu. Yes. Oke rekan trader, Maurits Amarket kembali bersama rekan trader membawakan analisa harian, dan kami selalu berharap kami memberikan terbaik buat rekan trader semuanya. Tapi kembali lagi bahwa keputusan yang terbaik adalah keputusan yang diambil oleh rekan trader sendiri. Kita memberikan analisa, tapi rekan trader punya tugas untuk menganalisa lagi, menyempurnakan analisa yang kami berikan supaya bisa memperoleh hasil yang maksimal. Oke rekan trader, memulai hari yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke tema harian kita, saya ingin membahas sedikit dulu tentang apa yang terjadi pada pasar kemarin. Rekan trader bisa lihat bagaimana pada hari kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan mencoba naik ya sampai di level 101.934. Rupanya rekan trader dia melewati rentang harian yang saya berikan dan dia sempat menyentuh level tertinggi di posisi 102, walaupun pada penutupan dia mengalami pelemahan di seputaran 101. Hari ini juga dia mengalami penguatan ya, tapi pada prinsipnya dia semakin hari semakin kuat. Untuk Euro USD rekan trader, Euro USD seperti yang telah saya bilang bahwa rekan trader Euro USD ini dia mengalami pelemahan. Kemarin saya memprediksikan bahwa dia mengalami pelemahan. Saya bilang siap-siap memprediksikan pelemahan, setelah itu dia akan naik. Di sini saya memprediksikan pelemahan sampai di 1.09608. Rupanya dia lebih turun lagi ya, terus dia sideways dan setelah itu dia naik, terutama pada pembukaan hari ini dia bisa naik kembali lagi walaupun setelah itu dia turun lagi. Untuk pound sterling rekan trader, sesuai dengan prediksi, saya memprediksikan dia turun. Rupanya dia jauh turunnya rekan trader, karena memang kemarin juga newsnya membuat penurunan, memberikan kesempatan untuk mengalami penurunan ya. Oleh karena itu dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Ini lewat kita ini ya. Sedangkan untuk gold, saya memprediksikan dia turun sampai di posisi 1952. Tapi saya sempat bilang juga tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di 1943. Rupanya dia turun terus sampai ke 1943 dan di permulaan hari ini dia coba kembali lagi untuk naik ya. Mencoba naik lagi ke 1952 walaupun hari ini saat ini dia masih terus mengalami sideways dan menunggu kabar apakah dia akan naik lanjut terus atau dia akan kembali turun lagi. Dan untuk USD yang Jepang rekan trader, saya kemarin memprediksikan dia naik dan memang prediksi saya ya sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Kemarin saya prediksikan sampai 143.332, memang dia naik rekan trader ya. Dia sempat naik, setelah itu memang dia turun dan hari ini pembukaan pasar dia turun ya. Dia mengalami pelemahan, dia turun tadi sempat sampai di 142, dia naik lagi ke 143 dan dia turun lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader karena kita akan berbicara tentang analisa untuk hari ini. Hari kemarin yang kita loss cuman yang kita off outnya itu cuman pound sterling ya. Cuman pound sterling, sisanya masuk dalam jangkauan ya. Sisanya masuk dalam jangkauan analisa kita. Nah, untuk hari ini tema yang saya angkat rekan trader adalah kuatnya dolar pada minggu ini. Nah, ini tema ini saya sangat luar biasa, saya akan bahas buat rekan trader semuanya ya tentang kuatnya dolar hari ini. Karena kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada hari ini, terutama minggu ini, tidak tertutup kemungkinan dengan ya apa yang terjadi pada kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat bahwa kejadian yang terjadi pada hari ini mempunyai hubungan yang luar biasa dengan kalender ekonomi yang sedang terjadi. Oleh karena itu sekali lagi saya selalu bilang buat rekan trader semuanya bahwa hati-hati dan selalu melihat kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat data ekonomi yang dikeluarkan kemarin ya. Terutama kemarin rekan trader udah bisa lihat bahwa indeks PMI ya naik sebesar 46,4 ya.
jika dibandingkan perkiraan 46,8. Nah, ini indeks manufaktur Amerika ini lebih kecil yang daripada diperkirakan, bukan naik, lebih kecil, sorry. Lebih kecil ya diperkirakan. Begitupun juga dengan lowongan pekerjaan, JLTS. Nah, inilah yang membuat bagaimana pergerakan dolar Amerika ini, walaupun kalau rekan trader lihat di sini ya, sabar saya balik dulu. Ini kalau kerja sambil bawa ini nih ya, analisa sambil pegang semuanya. Nah, ini kalau rekan trader lihat platform, saya pindah dulu. Nah, kalau rekan trader lihat bagaimana setelah dia kenaikan yang sangat dahsyat, dia sempat terjadi koreksi dan dia turun lagi, rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada saat ini merupakan data di mana data ini adalah data awal, terutama hari ini dan besok adalah data awal sebelum dia masuk ke acara non-farm payroll yang akan dikeluarkan pada hari Jumat. Kalau rekan trader lihat di sini seperti yang telah saya bilang sebelumnya dan analisa saya pada analisa mingguan, saya sudah bilang dengan jelas ini bahwa dolar Amerika akan ini saya pindahkan di sini dulu kali ya. Nah, ini. Kalau rekan trader lihat di sini, saya sudah bisa bilang dengan jelas bahwa dolar Amerika ini dia akan mencoba naik sampai titik tertinggi itu 102.389. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi sampai ke 103 supaya dia menutup kelemahan yang terjadi pada tanggal 5 bulan 7 tahun 2023. Dan hal yang bisa saja terjadi memang dia punya kemungkinan untuk bisa sampai ke level tertinggi rekan trader. Dia punya kemungkinan bisa sampai di level tertinggi. Ya, ini ditunjang dengan kalender ekonomi yang akan terjadi pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya masih bisa menganalisa bahwa kekuatan dolar ini masih sangat kuat. Kekuatan dolar masih sangat kuat dan kalau kita kembali lagi ke kalender ekonomi, ke kalender ekonomi di sini, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa masih ada kemungkinan dolar ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Hari ini 19.15 perubahan tenaga kerja non pertanian sebelum dia akan masuk ke non farm payroll. Ya. Nanti besok rekan trader disambung lagi dengan klaim pengangguran awal. Rekan trader bisa lihat klaim pengangguran awal 227K. Prediksinya apakah dia bisa lebih rendah lagi? Kalau dia lebih rendah akan membuat dolar semakin menguat. Indeks pembelian PMI, indeks manufaktur untuk hari Kamis. Nih, harap diperhatikan ya. Dan nanti puncaknya itu pada hari Jumat. Oleh karena itu dengan kekuatan data yang ada di sini, saya masih bisa memprediksikan bahwa dolar Amerika ini masih punya kekuatan yang signifikan untuk naik minimal sampai hari Kamis besok atau hari Jumat. Dia bisa mencoba sampai ke 102. Dia bisa mencoba sampai ke 102 rekan trader ya. Poin 389. Kalau paling maksimal dia akan mencoba di 103.044. Akan tetapi apabila data dikeluarkan tidak sesuai dengan prediksi, kemungkinan dia turun palingan sampai di 101 poin di sini 101.046. Udah selesai. Oleh karena itu, menurut analisa saya, dolar ini masih perkasa rekan trader. Ini mingguan ya. Rekan trader lihat bagaimana selama 3 minggu ini dolar ini masih naik. Dan kekuatan dolar ini masih sangat kuat rekan trader. Kekuatan dolar ini masih sangat kuat per mingguan ya. Ini selama 3 minggu berturut-turut. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa minggu ini masih tetap kekuatan indeks dolar Amerika sangat kuat. Masih tetap kuat ya. Bayangkan kalau rekan trader trading mengikuti analisa harian saya mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu. Bagaimana kalau rekan trader kemarin ikut analisa saya, analisa mingguan saya, ambil di posisi indeks dolar Amerika. Bagaimana rekan trader udah mulai profit ini? Udah mulai profit ya. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi bilang buat rekan trader tetap pantau terus ya news atau pantau terus analisa yang kami berikan. Karena dari analisa yang kami berikan ini, walaupun analisa kami ini panjang,
tradingnya dalam jangka panjang, tapi kemungkinan untuk profit sangat besar di daerah tersebut. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini. Saya berharap semoga tema ini memberikan kekuatan, memberikan analisa terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal rekan trader. Seperti biasa kita akan masuk awalnya di indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika? Rekan trader lihat. Rekan trader, indeks dolar Amerika pergerakannya sangat luar biasa, dan kalau kita lihat di sini rekan trader, tendensi bullish pada hari ini masih saja berada di sisi indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah bullish ini akan terjadi rekan trader ya? Kalau saya lihat di sini rekan trader, bullish ini masih bisa terjadi. Kalau saya tidak mau bilang dia akan sampai di level sini. Tapi setidaknya dia bisa sampai di level 102.159. Setidaknya, kalau saya bilang ya, setidaknya dia bisa sampai di daerah situ ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk bisa naik lagi yang lebih tinggi lagi, tapi siap-siap juga apabila terjadi pelemahan, dia juga tidak tertutup kemungkinan bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 101.795. Oleh karena itu, arah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini, kalau menurut saya ya, dia akan mencoba dari daerah sini rekan trader. 101.795 sampai 102.157 dengan asumsi apabila dia masih naik lebih tinggi lagi, dia akan coba di level yang paling tertinggi 102.215. Selanjutnya Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD? Pergerakan dari Euro USD rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD memiliki tendensi yang agak bearish setelah masuk di pasar Eropa saat ini. Saya bisa bilang bahwa dengan tendensi yang terjadi sekarang ini, bearish ini masih bisa saja turun rekan trader. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level terendah sini, menurut saya masih jauh. Ya, saya terlalu jauh ini sebenarnya. Tapi saya prinsipnya saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa turun minimal sampai di level 1.09689. Dan apabila terjadi kenaikan, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lebih tinggi lagi sampai di posisi sini rekan trader. Nah ini ya, 1.10097. Oleh karena itu, disinilah area perbatasannya. Nah ini dia ya rekan trader ya. Nah, kalaupun memang dia turun lebih rendah lagi ya, dia pasti akan turun sampai di posisi rekan trader. Nah ini dia, ini paling tertinggi nih. Saya tidak mau bilang di 1.09539 terlalu jauh, tapi 1.09608 masih bisa dicapai. Oke, selanjutnya kita masuk di pound sterling Uncle Sam dolar. Pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar pada hari ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa pound sterling masih memiliki tendensi agak sedikit bullish pada hari ini. Seberapa besarkah kekuatan yang akan terjadi rekan trader? Kalau saya melihat rekan trader, bullish ini masih bisa saja terjadi, maksimalnya itu kalau saya bisa bilang dia nih akan mencoba naik sampai di level sini rekan trader. Nah, 1.28. Nah, ini saya taruh gini dulu kali ya. Nah, ini ya. Oke, 1.28160 ya. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level yang paling tinggi di 1.28 di sini ya. Saya tidak mau bilang dia sampai daerah sini terlalu tinggi, malahan menurut saya ya. Terlalu tinggi menurut saya. 1.28296 tapi 1.28160 masih bisa dapat. Tapi hati-hati juga apabila terjadi pelemahan. Kalau terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa dia akan coba turun sampai level terendah di seputaran 1.27644. Nah ini dia, kita bisa lihat arah pergerakannya pada hari ini rekan trader. Nah sekitaran sini ya, walaupun masih ada tendensi juga kalaupun dia naik lebih tinggi lagi ya, mungkin di seputaran sini sebenarnya ya. Nah ini dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimana ke pergerakan gold? Pergerakan gold hari ini rekan trader bisa dilihat dengan jelas bahwa gold hari ini masih memiliki tendensi bullish setelah kemarin jatuhnya benar-benar jatuh ya. Jatuhnya benar-benar jatuh. Dia akan mencoba melangkah lagi masuk di atas 1950 minimal sampai 1952. Seberapa besarkah pergerakannya pada hari ini?
kemungkinan untuk bullishnya itu sangat kuat, dan kita bisa lihat di sini bahwa bullish ini saya tidak mau bilang dia akan sampai di level sini. Wah, ini tinggi, tapi ya di sini ya menurut saya ya. Oke, sampai di 1958 ya, poin 98. Tapi menurut saya dia akan mencoba naik paling maksimal sampai di level sini rekan trader, paling maksimal 1956.85. Dan apabila terjadi pelemahan nanti, analisa saya bilang bahwa dia akan coba turun sampai level paling terendah di seputaran. Nah, ini dia. Dia akan coba sampai di seputaran level 1946.12 ya. Ini menurut analisa saya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia turun sampai di level 1943. Oleh karena itu saya memberikan sebuah masukan, sabar buat rekan trader semuanya. Nah, ini pola pergerakan dia. Kalau saya sih, kalau menurut saya dia akan mencoba di sekitaran sini deh. 1954 sini sampai di sini ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalaupun terjadi pelemahan, dia akan coba turun juga sampai di level paling terendah di sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Dan kalau dia sebentar nanti dia agak sedikit menguat dahsyat, ya kemungkinan ya di sini rekan trader nggak bisa lebih jauh lagi. Level ini adalah level tertinggi, 1956 adalah level yang sudah paling tinggi menurut saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di USD Yen Jepang. Seberapa besarkah USD Yen Jepang pola pergerakannya hari ini rekan trader? Kita lihat. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang hari ini dia tendensinya sangat kuat bearish setelah kemarin bullish sangat luar biasa. Seberapa besarkah bullish akan terjadi? Kalau saya bilang ya rekan trader ya, kemungkinan dia akan turun ini paling rendah itu sampai di 142.335 di sini ya. Dan hati-hati kalau terjadi penguatan ya dia akan coba kembali lagi naik ke level paling tertinggi di 143.247. Ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu untuk hari ini saya pikir dia akan coba turun sedikit lagi, setelah itu dia akan kembali naik lagi ke atas ya. Kita akan lihat dari berita yang akan dikeluarkan hari ini. Tapi saya tetap yakin bahwa kemungkinan besar memang dia masih ada tendensi bearish, tapi setelah masuk pasar Amerika kemungkinan bullish masih sangat kuat di sini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini rekan trader. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata rekan trader, tetap terus analisa. Terus bersama kami Amarket. Jangan lupa register bersama kami, trading bersama kami, analisa, nonton video-video kami, dan analisakan lagi apa yang telah kami analisakan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.